Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Wandari dengan NIM 7233210012 dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami nih yang berjudul Penerapan Pengendalian Internal untuk Mencegah Kecurangan Pegawai pada UMKM Tembakau Cita Rasa. Penelitian ini kami ambil karena banyak sekali nih UMKM di sekitar kita yang sebenarnya sudah lama berjalan usahanya tapi masih kurang dalam sistem pengawasannya. Nah, akibatnya kayak sering banget nih muncul masalah seperti penyalahgunaan uang ataupun kecurangan pegawai. Nah, di latar belakang penelitian ini, kami menyadari bahwa UMKM itu mempunyai peran yang sangat besar sekali dalam perekonomian Indonesia. Tetapi banyak sekali yang belum punya sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, di UMKM Tembakau Cita Rasa ini pernah terjadi kasus penggelapan uang penjualan oleh salah satu pegawainya. Nah, nilainya memang belum cukup besar, hanya sekitar 400 sampai dengan 700 ribu saja. Tetapi dari situ pemilik sadar bahwa kepercayaan saja itu nggak cukup. Harus ada sistem pengawasan yang jelas supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah, maka dari itu kami tertarik untuk membuat penelitian bagaimana penerapan sistem pengendalian internal di usaha ini dan seberapa efektif sih sistem itu dalam mencegah kecurangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama itu untuk melihat nih bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan di usaha tembakau Cita Rasa sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu untuk menganalisis apakah sistem itu benar-benar efektif dalam mencegah kecurangan pegawai. Kemudian yang ketiga itu untuk memberi gambaran untuk UMKM lain bahwa sistem pengawasan yang sangat sederhana pun bisa efektif asalkan dijalankan dengan konsisten. Nah, untuk metode penelitian yang kami pakai, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Nah, kami langsung turun ke lapangan di toko tembakau Cita Rasa yang pernah mengalami pencurian tersebut, yaitu ada di Jalan Peligaya nomor 11 Medan. Nah, untuk datanya kami mendapatkan datanya itu langsung melalui wawancara pemiliknya. Kemudian kami juga mengobservasi langsung nih aktivitas toko secara langsung. Nah, kemudian untuk analisis data kami menggunakan model Miles and Haberman. Nah, jadi menurut Miles dan Haberman itu ada 3 tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, kemudian juga ada penarikan kesimpulan. Nah, dari situ kita itu bisa melihat pola dan juga faktor-faktor apa sih yang bakal berpengaruh terhadap munculnya resiko kecurangan di toko ini. Dari hasil penelitian, kami menemukan bahwa kasus kecurangan yang terjadi di toko tembakau Cita Rasa ini hanya terjadi 1 kali sejak toko tersebut buka sampai sekarang sudah memiliki 7 cabang nih teman-teman. Nah, jadi pelakunya itu merupakan pegawai laki-laki yang merupakan sahabat dekat dari pemilik toko tersebut dan melakukan penggelapan uang sebesar 400 sampai 700 ribu. Nah, setelah kejadian itu, milik langsung melakukan beberapa langkah pengendalian nih, seperti yang pertama itu melakukan pengecekan stok setiap minggunya, kemudian memasang CCTV di setiap toko, kemudian tidak melakukan rekrut atau tidak memperkerjakan teman ataupun kerabat dekatnya lagi, dan kemudian lebih memprioritaskan pegawai perempuan karena menurut mereka pegawai perempuan itu dinilai lebih disiplin. Nah, selain itu pemilik juga sering melakukan kunjungan mendadak nih ke toko untuk memastikan kayak semuanya itu sudah berjalan lancar sesuai aturan atau tidak. Kemudian dalam penelitian ini kami juga menggunakan kerangka The Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO yang memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian. Nah, di sini pemilik itu membangun aturan dan etika kerja yang lebih tegas. Nah, kemudian yang kedua penilaian risiko. Nih, di sini pemilik itu sudah mulai memperhatikan latar belakang dan gaya hidup pegawai supaya bisa mendeteksi potensi resiko. Karena pegawai yang melakukan penggelapan uang waktu itu merupakan pegawai yang memiliki gaya hidup yang sangat hedon. Nah, kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian seperti pemeriksaan stok,
pembagian tugas, dan juga pemasangan CCTV. Nah, kemudian yang keempat itu informasi dan komunikasi. Nah, ini maksudnya yaitu pencatatan itu memang masih manual, tetapi pemilik selalu mengecek laporan setiap harinya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu pemantauan lewat pemeriksaan rutin dan kunjungan mendadak. Kalau dari sisi asuransi, menurut kami sebenarnya ini itu kurang cocok untuk usaha tembakau cita rasa. Soalnya kerugian yang pernah dialami oleh pemilik toko itu masih tergolong kecil. Nah, kerugiannya itu sekitar 400 sampai 700 ribu. Nah, dan itu pun baru sekali terjadi sejak toko tersebut berdiri. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat dari konteksnya, pengendalian internal ini jauh lebih penting daripada menggunakan asuransi. Nah, menurut kami asuransi ini baru diperlukan apabila usahanya ini sudah tergolong sangat besar. Nah, dan risikonya juga lebih tinggi nantinya. Dari penelitian ini kami menyimpulkan kalau pengendalian internal ini benar-benar efektif untuk mencegah kecurangan dan juga walaupun sistemnya itu masih sederhana. Nah, yang paling berpengaruh itu sebenarnya disiplinnya, komunikasi yang terbuka, dan juga kejujuran antara pemilik dan juga karyawannya. Nah, kemudian saran untuk kedepannya itu pemilik bisa mulai menggunakan sistem pencatatan digital sederhana supaya lebih cepat dan juga gampang untuk dicek. Saya sebagai mahasiswa manajemen, menurut saya penelitian ini sangat menambah wawasan saya. Saya jadi sadar bahwasanya materi-materi yang sering diajarkan oleh dosen-dosen di perkuliahan seperti manajemen risiko, kemudian komunikasi bisnis itu ternyata sangat bisa diterapkan di dunia nyata, seperti bahkan di usaha kecil seperti usaha tembakau cita rasa ini. Kemudian dari penelitian ini kami juga belajar bahwa dalam menjalankan usaha itu pasti ada nih resiko-resiko yang bisa muncul kapan aja, kayak kita tuh kayak nggak terduga gitu, dan juga bisa berpengaruh untuk toko kedepannya. Terus kami juga sadar kalau misalnya menjalankan usaha itu tuh bukan cuma soal nyari untungnya aja, tapi juga tentang kayak gimana cara kita menjaga kejujuran, kemudian hal-hal kecil seperti mengecek toko setiap harinya itu ternyata mempunyai dampak yang sangat besar untuk keberlangsungan usaha kita, dimana di situ kita bisa tahu kondisi toko yang sebenar-benarnya terjadi pada hari itu, sehingga kasus pencurian seperti yang ada di toko tembakau cita rasa ini itu bisa diketahui sangat cepat. Kontribusi yang saya berikan untuk penelitian ini, saya memberikan nilai kepada diri saya itu 40% dari total 100% penelitian ini selesai. Kemudian contohnya itu ketika saat melakukan wawancara dengan pemilik toko, saya memimpin wawancara tersebut supaya tim saya tidak bingung apa yang ingin dibicarakan, dan juga semua data-data yang diperlukan untuk penelitian ini itu sudah cukup, dan juga semua informasi yang didapatkan itu sudah bisa untuk membuat penelitian ini. Kemudian dibantu juga oleh teman-teman saya, di mana mereka juga saling mengingatkan satu sama lain untuk apa saja yang belum ditanya gitu. Kemudian saya juga yang melakukan penyusunan penelitian ini, atau yang disebut dengan pengetik contohnya itu. Tetapi pada bagian tinjauan pustaka dan juga metodologi penelitian, saya juga dibantu oleh teman-teman saya, yaitu ada Abim, dan juga ada Anggita, dan juga ada Mima yang membantu saya untuk mengisi tinjauan pustaka dan juga metodologi penelitian. Kemudian saya yang mencari latar belakangnya dan juga hasil dari penelitian. Untuk latar belakangnya itu saya dibantu oleh Abim, di mana semua data dan juga informasi yang saya perlukan untuk membuat latar belakang itu bisa terbuat dengan sangat baik. Kemudian saya juga melakukan cek ulang apa yang sudah dikirimkan oleh teman-teman saya, apakah yang sudah dibuat oleh teman-teman saya ini itu bisa dimasukkan ke dalam penelitian kami atau tidak. Kemudian saya juga melakukan cek Turnitin. Kemudian saya memeriksa apakah skor dari Turnitin tersebut itu sudah sesuai dengan standar oleh jurnal Niagawan. Nah, waktu itu kami masih di atas 20%. Kemudian saya meminta teman-teman saya mengajak Mima dan juga Anggita untuk membantu saya melakukan parafrase. Jadi
saya sebagai ketua kelompok juga berusaha untuk membuat teman-teman saya ini sangat-sangat nyaman dengan melakukan pekerjaan kelompok ini, seperti membuat suasana itu menjadi tidak terlalu tegang dan juga santai, sehingga komunikasi kami ini berjalan dengan baik dan juga tidak ada saling merasa marah ketika disuruh, kemudian kayak merasa santai saja gitu. Karena saya percaya bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu dengan sangat tenang dan juga santai, hasilnya itu akan maksimal. Itu tadi presentasi dari presentasi untuk penelitian yang sudah kami buat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.